Hai semua, bertemu lagi dengan Pak Asim. Kali ini kita akan belajar IPA. Kemarin di video selanjutnya kita sudah membahas berbagai macam bab di pelajaran IPA kelas 8 SMP. Lalu beberapa saat kita sudah lama tidak bertemu karena kan kita sedang penilaian tengah semester. Habis itu dilanjutkan kegiatan tengah semester, ada lomba-lomba antar kelas. Lalu ada pembelajaran tatap muka terprogram yang terbagi menjadi 2 shift. Ditambah ada festival keterampilan pramuka yang anak-anakku ikut pramuka. Jadi Pak Asim udah lama tidak bikin kemana gitu kan. Apakah ada kegiatan lain? Ada ya. Beberapa sudah ditayangkan di video channel YouTube-nya Pak. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apakah yang akan terjadi jika kamu tidak makan sehari saja? Ketika lapar, makanan apa yang kamu pilih? Semua itu akan kita bahas pada subbab nutrisi yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Banyak orang-orang yang mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan. Nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Maka memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk anak-anak ketahui. Manusia butuh makan makanan pokok seperti nasi, lauk pauk, sayur, dan buah agar mendapat cukup energi. Untuk itu kita akan mempelajari kebutuhan energi dan jenis nutrisi. Kita akan membahasnya satu persatu. Siswa membutuhkan energi untuk setiap kegiatan seperti berangkat sekolah, membaca buku, dan belajar. Energi ini berasal dari makanan yang dimakan sehari-hari. Jumlah energi yang tersedia dalam makanan diukur dalam satuan kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 joule. Jadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Pada gambar di samping, apakah mengandung kalori yang sama? Ternyata kalori yang dihasilkan 1 gram karbohidrat adalah 4,1 kilokalori. 1 gram protein menghasilkan 4,1 kilokalori dan 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas selama sehari dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukannya. Sebagai contoh, anak-anak akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau istirahat. Nah, berikut ini tabel jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Yang pertama ada berjalan naik tangga, yaitu membutuhkan kalori sebesar 1100 kilokalori per jam. Yang kedua ada berlari, 570 kilokalori per jam. Yang ketiga berenang, 500 kilokalori per jam. Yang keempat latihan berat, 450 kilokalori per jam. Yang kelima berjalan-jalan, yaitu 200 kilokalori per jam. Yang terakhir ada istirahat, yaitu 100 kilokalori per jam. Keseimbangan energi dapat terjadi jika kalori yang masuk melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan untuk beraktivitas. Dalam kondisi ini, berat badanmu akan cenderung tetap. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis nutrisi. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi ini adalah zat yang membutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan,
pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Nutrisi yang diperlukan tubuh adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin ini merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon, sedangkan mineral dan air merupakan nutrisi anorganik yang tidak mengandung karbon. Kita akan membahasnya satu persatu. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Karbohidrat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat pada beras, gandum, jagung, umbi-umbian, pisang, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Dalam 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilo kalori. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai bahan pembentuk senyawa lain seperti lemak dan protein, yang ketiga sebagai bahan penyeimbang asam dan basa tubuh. Macam-macam karbohidrat ada 3: monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang tersusun atas satu gugusan gula dan larut dalam air, tidak dapat diuraikan lagi, misalnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan disakarida, yang kedua disakarida, merupakan karbohidrat yang tersusun atas 2 gugusan gula larut dalam air dan dapat diuraikan lagi, misalnya sukrosa dan maltosa. Sukrosa adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa, sedangkan maltosa adalah gabungan dari glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ada polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun atas banyak gugusan gula, dapat diuraikan dan tidak larut dalam air, misalnya selulosa atau serat tumbuhan, amilum atau pati, dan glikogen. Apabila terjadi kelebihan karbohidrat, maka akan diubah menjadi glikogen atau lemak. Glikogen disimpan di hati atau otot, dan lemak disimpan di perut, sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebih dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Kadar gula darah normal berkisar antara 6-100 mg per desiliter dalam kondisi tidak makan. Jika setelah makan, kadar maksimal kurang dari 140 mg per desiliter. Alat untuk mengukur gula darah adalah seperti gambar di samping ini. Yang kedua yaitu lemak. Lemak merupakan penghasil kalori yang paling tinggi, yaitu 9,3 kilokalori per gram. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi dari lemak yang pertama adalah penghasil energi, yang kedua pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang ketiga pelindung organ tubuh yang penting seperti mata dan ginjal, yang keempat pelindung tubuh dari suhu rendah, yang kelima adalah bahan cadangan makanan. Macam-macam lemak ada 2 macam, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati misalnya avokat, kemiri, kelapa, dan kacang-kacangan. Sedangkan lemak hewani misalnya daging, telur, susu, keju, dan ikan. Lemak jenuh yang berlebih seperti daging, susu, keju, minyak kelapa sawit dapat meningkatkan kolesterol darah yang menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Protein terdiri atas sejumlah asam amino, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Fungsi dari protein yang pertama adalah sebagai sumber energi, yang kedua memperbaiki sel-sel yang rusak, yang ketiga pertumbuhan, yang keempat pembentuk zat pengatur proses dalam tubuh, yang kelima pembentuk zat kekebalan tubuh. Macam-macam protein juga ada 2, yang pertama protein nabati dan protein hewani. Protein nabati misalnya kedelai, padi-padian, kacang-kacangan, sayuran. Sedangkan protein hewani misalnya daging, susu, keju, ikan, dan telur. Apabila kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit busung lapar.
Selanjutnya, vitamin adalah senyawa anorganik yang berasal dari makanan. Fungsi vitamin sebagai pencegah beberapa penyakit dan sebagai biokatalisator, yaitu membantu memperlancar reaksi kimia dalam tubuh. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Berikut ini adalah tabel macam-macam vitamin beserta manfaatnya. Kita baca satu persatu. Vitamin A, manfaatnya mencegah kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Terdapat pada susu, telur, hati, sereal, sayuran orange seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buah. Vitamin B, manfaatnya untuk mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Terdapat pada gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, dan kacang. Vitamin C, manfaatnya yaitu membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Terdapat pada buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan sari buah jeruk. Vitamin D fungsinya menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Sumbernya terdapat pada kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Vitamin E bermanfaat sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Terdapat pada minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Vitamin K bermanfaat membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Terdapat pada alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Selanjutnya, mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya, pada susu terkandung protein, lemak, serta kalsium. Bila kekurangan mineral akan mempengaruhi pertumbuhan atau kerja salah satu organ tubuh. Fungsi mineral ada 4. Yang pertama, membantu proses pembentukan tulang dan sel. Yang kedua, membantu reaksi kimia tubuh. Yang ketiga, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang keempat, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Berikut ini adalah tabel mineral. Kita baca satu persatu. Yang pertama ada kalsium. Gunanya untuk bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Terdapat pada telur, sayuran hijau, dan kedelai. Yang kedua, fosfor. Kegunaannya membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot, serta pembentukan tulang gigi. Terdapat pada daging, gandum, keju. Lalu ada potasium atau kalium yang berguna untuk mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Terdapat pada pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Lalu ada lagi sodium atau natrium, berguna untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf, seperti daging, susu, keju, garam, dan wortel. Selanjutnya ada besi, berguna sebagai bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Terdapat pada daging merah, kacang bayam, dan telur. Selanjutnya ada iodium. Kegunaannya sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Terdapat pada ikan laut dan garam beriodium. Yang terakhir adalah seng, menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker,
dan mempercepat penyembuhan luka. Terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Nah, pada saat kondisi kita saat ini yang sedang melawan virus corona, kita hendaknya memperbanyak seng dan kalium. Seng untuk menghambat virus, kalium adalah mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Jadi harapannya kita tetap sehat dan otot kita tetap bisa bergerak dengan normal seperti biasanya. Dan yang terakhir adalah air. Air penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Kamu tentu lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 8 gelas sehari. Air berfungsi yang pertama membentuk sel dan cairan tubuh. Yang kedua mengatur suhu tubuh. Yang ketiga pelarut zat-zat gizi lain. Yang keempat membantu proses pencernaan makanan. Yang kelima media transportasi. Yang keenam adalah media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, perhatikan gambar di samping, ternyata tubuh kita ada kurang lebih 72% air yang ternyata tidak hanya sedikit saja, tapi ada di berbagai macam organ tubuh manusia. Ada di paru-paru, darah, kulit, otot, otak, dan tulang. Semua ini membutuhkan air. Di paru-paru ada 92% air, di darah ada 82% air, di kulit 80% air, di otot ada 75% air, di otak ada 70% air, dan di tulang ada 22% air. Nah, lagi-lagi di musim pandemi, di saat pandemi kali ini, anak-anakku harus berbanyak minum air putih karena semua organ kita membutuhkan air agar tubuh tetap sehat, kuat, tidak lemes. Begitu yang dapat Pak Hasim sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Untuk kali ini sepertinya belum ada kuis. Kalau ada nanti anak-anakku bisa melihat di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di video pembelajaran selanjutnya. Dah.